Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Fa ya ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tentang keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang kelima, sifat yang kelima atau maziyah yang kelima, huwa khatamun nabiyina. Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Nah, la nabiyya ba'di, kata Rasulullah SAW, tidak ada nabi sesudahku. Ini pernah kita bahas tentang nabi-nabi palsu di tanda-tanda hari kiamat. Nah, baik, apa firman Allah dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Ini juga ketika orang-orang musyrik mengatakan Zaid itu diangkat anak oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian mereka berkata Zaid ibnu Muhammad. Tidak, itu anak angkat Rasulullah, bukan aba ahadin min rijalikum, tapi walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi Muhammad itu adalah penutup para nabi, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Itu dalilnya dari Al-Quran. Nah, mana yang dari hadis? Satu hadis akan saya sampaikan. Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya'i min qabli kama thali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu." Perumpamaanku, kata Rasulullah SAW, dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku itu adalah seperti seorang laki-laki yang membangun bangunan, bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu, kemudian dia mengindahkan, mempercantik bangunan itu. Illa maudhi'a labinatin. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu seperti seorang membangun bangunan, sudah dipercantik, diperindah bangunannya. Hanya ada satu maudhi'a labinatin, satu yang masih kosong. Seperti apa? Labinah, sepotong bata, satu bata yang tidak ada. Nah, maudhi'a labinatin. Nah, fi min illa maudhi'a labinatin min zawiyatin min zawayahu. Jadi di antara pojok-pojok bangunan itu ada satu bata kosong, tidak terpasang. Akhirnya apa? Faja'alan nasu yatufuna bihi. Ketika orang-orang itu mengelilingi bangunan itu yang masih kurang satu bata itu, wa ya'jabuna lahu, dan heran dengan keindahan bangunan itu. Tapi mereka berkata, wa yaquluna halla wudi'at hadhihi labinatu. Kenapa kok tidak ada satu potong bata, al-labinah, satu sepotong bata yang tidak dipasang? Apa terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala alaihi salatu wasallam, anal labinatu. Sayalah yang satu potong yang menutup, satu potong bata itu yang menutup bangunan itu, yang tinggal satu potong bata. Fa ana labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Dan akulah sebagai penutup para nabi. Riwayat Bukhari Muslim. Terus ini yang paling akhir, pernah juga saya sampaikan di tanda-tanda kiamat itu tentang syafaat, apa di tafsir atau di tanda-tanda kiamat saya lupa. Ketika nanti dibangkitkan, hadis sahih ya, hadis sahih. Ketika dibangkitkan orang-orang nanti semuanya akan kebingungan di padang mahsyar itu. Sudah istaddat al-ahwal, sudah betul kebingungan. Hanya
orang-orang pada ayo kita datang ke Adam. Dia Abul Bashar. Datang mereka ke Adam. Apa jawaban Adam? Nafsi, nafsi, itu urusan saya, urusan saya. Sana datang pergi ke Nuh. Nabi Nuh disebut dengan Adam. Datang ke Nabi Nuh. Apa jawaban Nabi Nuh? Nafsi, nafsi. Sudah, saya urusan diri saya sendiri. Nafsi, nafsi. Nuh memerintahkan terus, datang sana ke Ibrahim. Datanglah orang-orang ke Nabi Ibrahim. Ini sebelum diberinya diizinkan syafaat kan. Mereka minta syafaat ketika itu. Minta syafaat. Akhirnya datang ke Nabi Ibrahim. Sama juga jawabannya nafsi, nafsi. Terus Ibrahim menyuruh, datang sana ke Musa. Datanglah mereka ke Nabi Musa. Musa juga jawabannya nafsi, nafsi. Datanglah kemudian kepada Nabi datang kamu ke Isa. Mereka datang ke Nabi Isa. Jawaban juga nafsi, nafsi. Akhirnya Nabi Isa menyuruh, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sana pergi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fayaquluna, ya Muhammad. Orang-orang berkata, anta Rasulullahi wa khatamul anbiya. Ini dalilnya di sini. Anta Rasulullah wa khatamul anbiya. Kamu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Isfa lana ila rabbik. Mintakan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Nih. Ala taro ma nahnu fih. Bukankah kamu telah melihat keadaan kami sekarang ini? Kamu sudah melihat wahai Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya datanglah Rasulullah menghadap kepada Allah, tapi tidak menghadap langsung kepada Allah. Beliau itu datang di bawah arsy. Beliau bersujud. Kemudian beliau bersujud. Fa'akhiru. Jadi beliau bercerita, kelak aku nanti fa'akhiru sajidan li rabbi. Aku akan bersujud di hadapan Rabbku. Summa yaftahu Allahu alayya. Allah akan membuka kepadaku min mahamidihi wa husnis sana'i alaihi. Terus semua dibuka, semua pemberian-pemberian Allah dibuka kepada Nabi Muhammad. Yaftahu Allahu alayya. Aku memuji Allah dengan segala macam pujian. Kemudian summa yuqalu li. Kemudian dikatakan kepadaku, yakni Allah berkata, ya Muhammad, irfa ra'sak, sal tu'tihi, wasfa tushaffa. Wahai Muhammad, ketika bersujud, angkat kepalamu, irfa ra'sak, sal tu'tahu, minta apa yang kamu pinta, pasti akan kamu beri, akan diberi. Kemudian wasfa tushaffa, mintalah syafaat kamu, pasti kamu akan diberi syafaat. Fa'arfa'u ra'si. Kemudian aku mengangkat kepalaku, kata Rasulullah SAW. Kemudian fa'aqulu, ya Rabb, ummati ummati, wahai Rabb, umatku umatku. Dia itu ada perintah Rasulullah, terus diberi awaluman syafi'in ya, pertama kali yang diberi syafaat sebelum nabi yang lain, dan pertama kali diberi izin untuk memberi syafaat. Sekarang Rasulullah tidak bisa memberi syafaat, nanti di akhirat. Iya. Jadi kalau kita minta, mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Jangan minta syafaat sekarang ke Rasulullah. Semuanya kita berziarah, ya Rasulullah arju syafaat, jangan. Itu minta kepada selain Allah namanya. Tapi jadikan kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemberi syafaat kelak kepadaku. Minta kepada Allah untuk menjadikan Muhammad sebagai pemberi syafaat kepada kita. Bukan minta syafaat langsung ke Rasulullah sekarang, enggak. Baik ikhwani, sampai di sini dulu, sampai nomor 5 dari keistimewaan Nabi Muhammad SAW di dunia. Baik, kok di dunia ini? Ya maksudnya khatamun nabiyyin tadi, berkaitan dengan khatamun nabiyyin. Hanya hadis yang saya sampaikan tadi itu berkenaan dengan syafaat. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.